Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini. Ada kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Dan saat ini ada kesempatan bagi kami untuk sama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang selalu siap belajar dan diajar oleh Tuhan. Agar firman Tuhan yang kami baca renungkan boleh menggerakkan kaki dan tangan kami untuk kami lakukan di dalam hidup kami setiap hari. Berkati juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah Allah Roh Kudus memberikan dia hikmat bijaksana dan kuasa dari Tuhan. Supaya firman-Mu ini sungguh boleh mengubah hidup kami. Dan firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan, penghiburan bagi setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah mataku tertuju kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dari tema ini saya mengajak kita melihat ada 3 aspek dari bagian ini. Aspek pertama adalah mataku tertuju kepadamu, yaitu mata Tuhan tertuju kepada kita sebagai anak-anaknya. Ada 2 bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan mendasari aspek pertama ini. Yang pertama Mazmur 34 ayat 16 firman Tuhan berbunyi demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Yang kedua di dalam Mazmur 33 ayat 13. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita, memberikan penghiburan bagi setiap kita. Karena ia selalu menyertai kita dan ia tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Seperti halnya di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana Tuhan menyertai umat Israel dengan tiang awan dan tiang api. Di mana tiang awan dan tiang api ini selalu menyertai mereka dan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan di tengah-tengah padang gurun. Yang pada waktu siang begitu panas sekali. Ada tiang awan yang menaungi mereka sehingga mereka tidak merasa panas. Pada malam hari di padang gurun dingin sekali. Tapi ada tiang api yang selalu menyertai mereka sehingga mereka merasakan kehangatan di tengah-tengah dinginnya padang gurun itu. Demikianlah Allah menyertai umatnya. Bahkan kalau kita lihat di sepanjang Alkitab Perjanjian Lama, Allah hadir dan selalu menyertai umatnya di dalam segala segi kehidupan mereka. Bahkan berkali-kali umat Tuhan meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri datang ke tengah-tengah manusia. Melalui kelahiran Yesus Kristus, dia adalah Allah yang Immanuel. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari kalau kita perhatikan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20 di sana Tuhan berkata, Aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahkan Bapak Ibu, dengan peristiwa Pentakosta, kita diingatkan kembali Allah yang mengasihi manusia tidak pernah meninggalkan kita. Paulus mengatakan di dalam Roma 8 ayat 9 dan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Bahwa Allah Roh Kudus berkenan diam di dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada kita. Itu menunjukkan bagaimana suatu penghiburan yang besar bagi kita. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu menyertai kita. Juga di dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini Bapak Ibu. Kita tidak pernah sendiri. Ada Allah yang selalu mendampingi kita. Ada Allah yang selalu menyertai, menuntun kehidupan kita. Biarlah kebenaran ini
memberikan penghiburan yang besar bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Khususnya di dalam masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini. Bahwa saudara dan saya, kita tidak pernah sendiri menghadapi semua itu. Ada Tuhan yang mendampingi kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang selalu menuntun dan memberkati hidup kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini juga merupakan ekspresi pengalaman Daud secara pribadi bersama dengan Tuhan. Di mana kalau kita baca di dalam Mazmur 34 ini, khususnya di ayat 5, ayat 7, ayat 11, ayat 16, ayat 18 sampai 23, di sana kita menyaksikan bagaimana Daud melewati satu kesulitan demi kesulitan. Tapi di sana dia melihat dan mengalami bagaimana kasih dan perhatian Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Melewati satu kesulitan demi kesulitan yang lain. Dia mengalami dan merasakan kasih dan perhatian Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya yakin dan percaya dalam pengalaman kita mengiring Tuhan, kita juga pasti mengalami kasih dan perhatian Tuhan yang begitu luar biasa. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan kita di dalam masa-masa ini. Biarlah pengalaman, kebaikan, perhatian dan cinta kasih Tuhan yang kita sudah alami sepanjang hidup kita, itu menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya seringkali mendengar ada beberapa anak-anak Tuhan yang mulai mempertanyakan akan kasih dan perhatian Tuhan kepada mereka. Namun Bapak Ibu, bersama dengan Daud, kalau kita kembali mengenang bagaimana pengalaman kita hidup bersama dengan Tuhan, pertolongan demi pertolongan, kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah itu menjadi kekuatan bagi setiap kita menghadapi hidup kita dalam masa-masa yang sulit ini. Saya teringat bagaimana pengalaman kami sekeluarga mengalami begitu baiknya Tuhan, kasih dan perhatiannya yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Setelah 15 tahun saya melayani Tuhan, saya rindu sekali boleh mengalami refresh sebelum masuk ke ladang Tuhan yang baru. Saya rindu selama 3 bulan saya freelance atau tidak terikat dengan pelayanan di salah satu gereja manapun. Juga dalam masa-masa itu, istri saya sedang mengandung anak kedua. Bapak Ibu saudara-saudari, waktu merenungkan atau memikirkan tentang hal itu, jujur sebagai manusia saya rasa saya takut. Pelayanan atau punya pelayanan yang tetap aja kadang-kadang sulit. Melewati sebulan demi sebulan. Apalagi tidak punya penghasilan yang tetap. Namun saudara-saudari, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kami belajar beriman kepada Tuhan. Kami rencana 3 bulan saya freelance, setelah itu akan masuk ke ladang yang baru. Namun Bapak Ibu, Tuhan memimpin kami bukan hanya 3 bulan, tetapi rencana kami berubah, akhirnya harus 10 bulan saya freelance. Bapak Ibu bisa bayangkan di Surabaya, di kota yang besar, saya punya anak pertama sekolah, anak kedua akan lahir, istri saya dalam kondisi hamil, kemudian saya tidak pelayanan di satu gereja tertentu, tentunya kami mulai memikirkan bagaimana fasilitas kendaraan. Puji Tuhan, waktu itu kami sudah mulai menyicil sebuah rumah yang Tuhan juga berikan bagi kami. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana waktu itu pemikiran kami, tapi kami belajar bergantung kepada Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu, saya melihat selama 10 bulan itu Tuhan mencukupkan kami. Kasih dan perhatian Tuhan begitu luar biasa bagi kami. Ya, pada waktu kami memikirkan mobil, ada seorang jemaat yang memberi pinjaman mobil kepada kami. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya itu, pada waktu dia akan memberikan kunci mobil itu kepada kami, saya bilang, Pak, saya pinjam bukan 1-2 hari. Kami rencana 3 bulan tapi mungkin bisa lebih. Dia bilang begini, Pak Alex tidak usah khawatir. Pakai aja mobil ini sampai Bapak puas atau sampai Bapak tidak perlu lagi baru balikin.
Dan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudari tahu apa? Tuhan begitu memperhatikan bagian kecil dari hidup kami. Yaitu apa Bapak Ibu? Kami juga pikir bensin tiap bulan dari mana? Tapi dia waktu memberi kunci itu dan dia berkata tiap bulan dia akan membiayai bensin kami. Saudara, luar biasa. Dan juga yang ajaib, sekolah anak saya biasanya sebagai hamba Tuhan saya dapat diskon 50%, tapi hari itu dapat 75% karena dia tahu saya freelance. Saya tidak pernah minta saudara, tapi dia memberikan. Saya yakin dan percaya itu adalah campur tangan Tuhan. Belum lagi saudara yang kami pikirkan bagaimana dengan biaya hidup sehari-hari. Biaya sekolah sudah mahal ya. Istri mengandung tentunya mau periksa ke dokter, nanti melahirkan gimana. Saudara, pada waktu itu Tuhan buka jalan. Ada seorang jemaat melalui karyawannya yang kami tidak kenal. Ya, mengirim setiap bulan ke rekening kami cukup untuk kami makan sehari-hari. Dan luar biasa juga pada waktu istri saya mau melahirkan Bapak Ibu. Saya ingat waktu itu uang saya hanya cukup untuk DP, down payment, 30%. Terus 70%-nya gimana? Waktu mau keluar rumah sakit. Saya guyon dengan istri saya, kebetulan kami ada kartu kredit. Kalau uangnya nggak cukup ya tinggal gesek. Ya. Tapi saudara pada waktu itu Tuhan luar biasa. Saudara menarik sekali waktu itu sebelum ke kas untuk menyelesaikan rumah sakit dan akan keluar dari rumah sakit. Saudara waktu itu saya berdoa kepada Tuhan. Dan puji Tuhan pada waktu saya gesek ATM, puji Tuhan 70%-nya bisa tercukupkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ada banyak pertolongan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Itu adalah bagian kecil yang kami hadapi sebagai keluarga di dalam Tuhan yang Tuhan kasihi kepada kami. Saya yakin dan percaya itu juga kita alami dalam hidup kita. Dan biarlah Bapak Ibu pengalaman akan kasih dan perhatian Tuhan yang selama ini kita alami di dalam Tuhan sebelum masa pandemi ini. Itu menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah terus di dalam masa pandemi ini. Yakinlah bahwa Tuhan yang sama itu juga akan mengasihi dan memperhatikan setiap kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Selain memberikan penghiburan dan juga pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kita juga menjadi satu tanda peringatan bagi setiap kita. Bapak Ibu ingat lagu sekolah minggu yang berjudul Mata Tuhan? Kira-kira begini syairnya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari, pujian ini sederhana tapi mengingatkan kepada kita. Bahwa kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, itu mengingatkan kepada kita, tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kehidupan kita juga tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Oleh sebab itu, di satu sisi merupakan penghiburan bagi kita karena kita tidak pernah ditinggalkan sendiri. Tetapi di sisi lain itu menjadi peringatan bagi kita. Agar kita jangan sembrono menjalani hidup ini. Jangan sembarang menjalani hidup ini. Melainkan kita harus menjalani hidup kita dengan baik dan bertanggung jawab. Sebagaimana Musa di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengingatkan kepada kita. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Paulus di dalam surat Efesus pasal 5. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau Tuhan menunjukkan matanya kepada kita, biarlah kita juga boleh menggunakan hidup kita yang satu kali ini dengan sebaik dan sebertanggung jawab mungkin. Biarlah dalam masa-masa yang sulit ini kita melewatinya dengan baik dan bijaksana. Kita menghargai setiap waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita.
Bukan hanya dalam waktu hidup kita lancar, tapi juga dalam hidup kita mengalami kesulitan. Kita mencoba bersama dengan Tuhan, kita menggunakan setiap waktu itu dengan baik. Apalagi saat ini Bapak Ibu hampir 3 bulan lebih. Kita banyak berkumpul bersama dengan keluarga kita. Biarlah kita menggunakan momen-momen ini dengan baik. Kita tidak tahu berapa panjang pandemi ini. Tapi biarlah di dalam masa-masa kita selalu berkumpul atau punya banyak waktu berkumpul dengan orang-orang kita kasihi. Biarlah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk memulihkan hubungan kita, untuk membangun hubungan kita dengan mereka lebih baik dan lebih baik lagi. Dan Bapak Ibu, ada satu kalimat yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita boleh menjalani hidup dengan bijaksana, dengan baik dan bertanggung jawab. Kalimat itu mengatakan demikian. Biarlah setiap kita hidup, setiap hari, kita anggap itu adalah hari terakhir kita hidup. Kalau kita sadar setiap hari, setiap waktu yang kita lalui adalah waktu yang terakhir yang kita miliki. Maka kita akan menggunakan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Aspek kedua dari mataku tertuju kepadamu adalah mataku tertuju kepada Tuhan. Mazmur 141 ayat 8 mengatakan, tetapi kepadamulah ya Tuhan Allahku mataku tertuju. Padamulah aku berlindung, jangan campakkan aku. Mazmur 25 ayat 15 mengatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Kedua bagian firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa mataku tertuju kepada Tuhan merupakan pengakuan iman Daud. Bahwa di tengah-tengah kesusahannya pasti ada Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Hal ini mengajak kita sebagai anak-anak Tuhan untuk sungguh-sungguh menaruh iman kita kepada Tuhan. Dan mengungkapkan iman itu dalam kehidupan kita setiap hari-hari bahwa kita percaya kepadanya. Dalam setiap keadaan, setiap situasi, Tuhan tetap sama. Biarlah kita belajar seperti Habakuk. Di dalam Habakuk 3 ayat 17-19 dia mengatakan, sekalipun apa yang dia alami, kesulitan, kesukaran, pencobaan, segala macam tantangan hidup dia alami. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Daniel dan kawan-kawannya juga di tengah-tengah tantangan iman yang mereka hadapi. Di tengah-tengah masa yang tidak mengenakan, masa hidup yang menyulitkan itu. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Penulis Ibrani, di dalam Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Biarlah di tengah-tengah masa yang sulit ini, kita tetap mengarahkan mata kita kepada Tuhan sebagai ungkapan iman kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Bahwa Dia adalah Allah yang tidak berubah. Yang berdaulat atas setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Mataku tertuju kepada Tuhan, itu juga merupakan wujud pengharapan dan penyerahan totalitas hidup Daud kepada Tuhan sebagai pemilik hidupnya. Sebagai bukti bahwa dia percaya kepada Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi kerinduan setiap kita. Pada saat kita menunjukkan mata kita kepada Tuhan, itu merupakan satu wujud penyerahan kita secara totalitas kepada Tuhan. Dan wujud di tengah-tengah kesulitan, kesukaran hidup yang kita alami hari ini. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Ada Tuhan yang hidup, yang terus menyertai dan menuntun hidup kita. Sehingga sebagai wujud penyerahan kita kepada Tuhan, mari kita belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Kita juga belajar mempercayakan hidup kita dan melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Sehingga dalam menghadapi masalah yang sesulit apapun,
kita tidak lagi bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi dalam hidupku? Kalau Engkau mengasihi aku, kalau Engkau mencintai aku, kenapa ini harus aku alami? Tapi mari kita belajar bertanya, Tuhan, di balik apa yang saya alami ini Tuhan, apa maksud-Mu bagi saya? Apa maksud Tuhan di balik peristiwa yang saya alami? Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik bagi setiap anak-anaknya. Mungkin kesulitan, kesukaran yang kita hadapi ini membuat kita tidak tahu kenapa itu harus terjadi. Tapi yakinlah, melalui semua itu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik bagi hidup kita ke depan. Apalagi Yeremia 29 ayat yang ke-11 menegaskan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita dan akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada setiap kita. Biarlah di dalam masa-masa yang sulit ini, kita mau menunjukkan mata kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan dan kita belajar melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Bahwa melalui apa yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik bagi kita secara pribadi. Bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi bangsa dan negara kita. Yakinlah bahwa Tuhan sedang berkarya di dalamnya untuk mendatangkan yang baik bagi kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa terlalu bergerak luas seperti biasanya. Saya membayangkan dalam masa-masa ini kita seperti HP yang sedang dicas. Dan lewat dari masa pandemi ini, kita ada kekuatan, ada semangat yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Menjalani hidup kita bersama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan. Itu juga mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Di tengah-tengah kehidupan kita selama ini, saudara, mungkin kita terlalu banyak memfokuskan mata atau hidup kita kepada hal-hal yang lain daripada kepada Tuhan. Seringkali begitu banyak kesibukan membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Mungkin dalam kebaktian kita ada di dalam gereja, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Mungkin di dalam kehidupan kita secara pengetahuan kita tahu tentang Tuhan, tetapi di dalamnya hidup kita tidak fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu, banyak hal membuat hidup kita tidak fokus kepada Tuhan. Seringkali kita lebih memfokuskan mata kita atau hidup kita kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita, situasi, kondisi, masalah hidup yang kita hadapi, sehingga seringkali membuat kita tidak lagi melihat Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Di balik kesulitan yang kita hadapi, seringkali mata kita lebih melihat kepada masalah itu daripada kepada Tuhan. Atau yang lain, Bapak Ibu, seringkali berkat-berkat Tuhan yang kita alami membuat kita lari dari fokus yang sebenarnya kepada pemilik berkat itu. Seringkali juga orang lain yang kita jadikan pegangan kita bukan Tuhan. Orang lain seringkali menghalangi kita untuk melihat Tuhan. Pada saat orang lain jatuh, kita jadi kecewa. Kita kecewa dengan Tuhan. Mungkin juga saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selama ini kita juga mungkin banyak memfokuskan hidup kita hanya kepada diri kita sendiri. Sehingga pada waktu kita berhasil sedikit, seringkali kita sombong, kita lupa diri. Tapi pada waktu kita mengalami kegagalan sehingga kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita. Kita merasa kecewa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, seperti peristiwa di mana Tuhan Yesus bersama dengan para murid pada waktu peristiwa transfigurasi, Tuhan dimuliakan di atas bukit di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1-8. Di mana pada waktu itu para murid begitu terpesona dengan suasana surgawi yang mereka lihat. Satu di antara mereka berkata, betapa bahagianya kami ada di sini. Kemudian di sana mereka melihat ada dua pribadi yang dikagumi oleh umat Israel. Yaitu Musa dan Elia, dua tokoh besar di dalam kehidupan umat Israel.
Namun di ayat 8 menarik sekali, ayat firman Tuhan mengatakan, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak lihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, berkat Tuhan situasi kondisi bisa berubah-berubah. Manusia yang kita banggakan, yang kita kagumi, punya kelemahan dan kekurangan, termasuk diri kita sendiri. Saya mendengar banyak testimoni pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang mulai sadar bahwa semua yang mereka miliki, apa yang mereka capai selama ini, tidaklah lebih hebat dibanding dengan Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin ini juga merupakan pelajaran berharga bagi kita. Selama ini di dalam hidup kita, kita banyak memfokuskan diri kita kepada yang lain daripada Tuhan. Sehingga hidup kita merasa takut, kecewa, khawatir melanda hidup kita. Tapi biarlah apa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada para murid itu juga Tuhan nyatakan pada kita hari ini. Mata kita tertuju kepada Tuhan, mengingatkan supaya kita tetap fokus kepada Tuhan. Bahkan penulis Ibrani di dalam Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukan atau menjalani hidup kita dengan mata yang tertuju kepada Kristus. Biarlah di dalam masa-masa yang sulit ini, kita mau mengalihkan mata kita terus kepada Tuhan. Mengarahkan mata kita terus kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita memandang Kristus, kita ada ketenangan, ada shalom yang sejati. Ada damai dan sukacita boleh memenuhi hati kita. Sehingga kita boleh melewati masa-masa sulit ini dengan ketenangan dari Tuhan. Karena kita selalu fokus kepada Dia. Sumber ketenangan, kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Aspek yang ketiga Bapak Ibu, mataku tertuju kepadamu artinya mataku tertuju kepada sesamaku. Saya membaca di dalam Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mataku tertuju kepada sesama, mengajak kita peduli kepada sesama kita. Seperti Tuhan Yesus yang peduli kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Masa-masa yang sulit ini seringkali membuat kita menjadi orang yang egois. Kita tidak pernah lagi mau peduli dengan orang lain, kita hanya memperhatikan diri kita sendiri. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita peduli kepada sesama kita. Jangan egois, jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi kita mohon belas kasihan Kristus memenuhi hati kita dengan belas kasihannya. Sehingga kita mau peduli kepada mereka yang lelah dan terlantar yang ada di sekeliling kita. Kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan juga rindu. Supaya itu kita juga boleh bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dengan kita mengulurkan tangan kita untuk menolong mereka. Dengan apa yang kita punya. Kita boleh berdoa untuk mereka. Kita boleh memperhatikan kondisi mereka. Saya tidak tahu Bapak Ibu, selama masa pandemi ini berapa orang yang kita pernah hubungi, menanyakan bagaimana kondisi keadaan mereka. Baik melalui telepon atau video call atau chat. Biarlah kita gunakan momen-momen ini. Masa-masa sulit tidak membuat kita menjadi egois, tapi menolong kita makin peka dengan sesama. Saya membaca banyak testimoni di dalam masa-masa COVID-19 ini. Justru kepekaan manusia semakin peka terhadap sesamanya. Mereka boleh semakin memperhatikan satu dengan yang lain. Saya harap Bapak Ibu saudara-saudari kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya jauh lebih baik daripada mereka. Kiranya Tuhan menolong kita. Dalam masa-masa ini kita peduli kepada sesama kita, menolong mereka, dan terlebih lagi boleh membawa mereka mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Sehingga kehadiran kita, dimanapun kita berada, boleh menjadi berkat dan bermanfaat
bagi sesama kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini mengingatkan kepada kami bahwa mata-Mu tertuju kepada kami. Itu adalah penghiburan yang besar bagi kami Tuhan, bahwa kami tidak sendiri menjalani hidup kami pada saat masa-masa yang sulit ini. Tapi ada Tuhan yang selalu menyertai kami, menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami untuk terus melangkah di dalam Engkau. Dan itu juga Tuhan mengingatkan kami akan kasih dan perhatian-Mu yang kami pernah alami dan kami juga yakini saat ini kami pun sedang mengalami. Walaupun terkadang kami selalu melihat kepada kesulitan kesukaran hidup yang kami hadapi, sehingga membuat kami tidak lagi boleh merasakan mengalami kasih dan perhatian-Mu. Tuhan biarlah juga tatkala kami mengingat bahwa mata-Mu selalu tertuju kepada kami, itu menjadi satu tanda peringatan bagi kami. Supaya kami menjalani hidup kami dengan lebih baik lagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi. Menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tatkala kami banyak berkumpul dengan orang-orang yang kami kasihi, kami tidak menyia-nyiakan waktu ini. Tapi kami boleh menggunakan waktu ini dengan baik Tuhan. Sehingga ini menjadi sesuatu kenang-kenangan bagi kami. Bahwa kami dipulihkan oleh Tuhan justru dalam masa-masa yang sulit. Tuhan, ajar kami juga selalu memandang kepada Engkau dan tidak mengarahkan hidup kami kepada yang lain. Seringkali Tuhan, kami selalu mengarahkan mata kami hanya kepada masalah hidup yang kami hadapi yang begitu besar sehingga kami tidak lagi melihat Tuhan yang sebenarnya tangannya, kuasanya jauh lebih besar dari masalah hidup yang kami hadapi. Bahkan sebenarnya di dalam kesulitan kesukaran hidup kami, tangan Tuhan sedang merencanakan dan merendah hidup kami menjadi semakin hari dan semakin baik. Oleh sebab itu Bapa, celikan mata kami selalu fokus kepada Engkau. Melihat tangan-Mu yang terus berkarya di dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, ingatkan kami juga Tuhan. Kalau kami sudah mengalami kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami tidak menjadi orang Kristen yang egois. Tapi kami mau belajar, melihat, memandang sesama kami yang juga membutuhkan uluran tangan dari kami. Mampukan kami Tuhan, penuhi hati kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami juga boleh menolong mereka, peduli dengan mereka. Bahkan Tuhan, kami rindu, kami juga boleh membawa mereka mengenal Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami di dalam dunia ini. Untuk boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan biarlah kehadiran kami dimanapun kami berada, sungguh kehadiran kami boleh menjadi berkat dan bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali menjalani hidup kami hari lepas hari. Kami rindu Tuhan tolong kami, mampukan kami boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah kami juga mau mengarahkan hati kami untuk menerima berkat-Mu yang akan memampukan kami melakukan semuanya itu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa yang kekal, pimpinan tuntunan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai setiap kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.